Inilah yang menjadi pernyataan kami di hadapan Engkau. Kami akan tetap percaya dalam situasi apapun. Kami percaya hanya di tangan-Mu kami akan menjadi lebih baik dan semakin baik. Itu sebabnya biarlah kami terus setia berada di dalam Engkau. Kami akan tetap percaya walaupun situasi tidak baik. Kami akan tetap percaya walaupun situasi sulit. Dan kami akan tetap percaya ketika kami diberkati. Kami akan tetap percaya kepadamu. Mari Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi dan tidak ada satu orang pun dilewati. Tapi setiap orang dilawat dan diberkati. Orang-orang sakit hari ini disembuhkan. Yang susah diberi penghiburan. Yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan kalau ada yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Segala pekerjaan roh yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba menghambat kami diberkati, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus ambil alih pelayanan ini. Supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan sepenuhnya ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami akan tenggelam di dalam urapan kuasa Roh Kudus mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kami duduk diam sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah, silahkan duduk. Salam. Selamat malam, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati lewat puji-pujian tadi dan firman-Nya kayaknya nyambung dengan semua pujian tadi. Saya akan bicara dengan tema ketika kita tidak paham dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita melewati seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita tidak paham dengan apa yang terjadi, kadang-kadang kita tidak ngerti apa yang dilakukan dalam hidup kita, kelihatannya semua jadi persoalan, semua jadi masalah ya. Tadi siang saya ketemu seorang ibu ya, ibu ini setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi suaminya dan satu anaknya salah satu korban jatuhnya air Asia beberapa tahun lalu. Dan ibu ini kelihatan down, tapi kemudian saya lihat ada pengharapan di wajahnya ya. Seolah-olah dia tidak ngerti kok bisa begini gitu, padahal saya setia sama Tuhan. Lalu kemudian beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu saya punya teman seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang berjuang di ladang Tuhan menurut saya sungguh-sungguh ya. Dia punya anak 4 dan kemudian masih kecil-kecil ya. Yang pertama baru SMP kalau nggak salah ya, dan yang anak terakhir itu baru 2 tahun. Mendadak istrinya dipanggil Tuhan ya. Dia juga merasa kok bisa begini ya, padahal saya hidup di ladang Tuhan. Saya berikan waktu saya untuk Tuhan, saya berikan semuanya untuk Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Nah kadang-kadang kita melewati seperti itu. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah membuat kesalahan dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang baik ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu juga ada yang melewati satu fase, satu keadaan yang Anda tanya-tanya gitu ya. Sampai sekarang saya juga mengalami itu ya. Saya beberapa bulan lalu berdiri di tempat ini, saya sudah bersaksi bagaimana istriku dipanggil Tuhan dan bagaimana keadaan saya, dan jujur sampai hari ini saya belum mampu tegak berdiri ya. Masih jatuh bangun, lemah kuat lagi ya. Tadi malam saya di hotel sampai jam 2 malam saya nggak bisa tidur ya. Saya baru ingat ternyata kemarin itu tanggal 12 dan istriku itu dipanggil Tuhan 12 Januari. Jadi pas banget 5 bulan ya. Saya menangis dan saya kangen sekali. Saya tiba-tiba ingat kebiasaan istriku kalau di hotel seperti apa gitu ya. Saya ingat dan kemudian tiba-tiba ada orang WA. Lalu orang ini ngomong begini, "Pak, rasanya ibu kayaknya belum meninggal." Saya tiba-tiba ingat dia dan ibu itu adalah orang yang bisa mendengarkan ketika orang bicara. Saya tumpahin isi hati, dia bisa dengar dengan baik, dia bisa memberi jalan keluar ya. Itu sebenarnya membuat saya semakin susah untuk melupakan, dan masih banyak orang seperti itu ya. Kemarin siang saya ada di Mojokerto, saya di rumah anak saya, siang-siang gitu jam 12:30 gitu.
Saya biasanya jam-jam gitu kalau di rumah anak saya, karena anak saya kerja dan rumahnya kosong gitu ya. Saya biasanya kalau sama istri jam-jam gitu itu saya pasti keluar carikan makanan istri saya gitu. Ya, tiba-tiba ya sudah nggak bisa lagi saya lakukan karena nggak ada ya. Tapi kemudian saya panggil anak pria saya. Anak pria saya istrinya lagi hamil dan saya ngomong begini, "Papa lagi kangen mama." Biasanya kalau jam gini papa pasti cariin makanan mama. Tapi sekarang mama sudah nggak ada. Saya mau begini Theo, anak saya namanya Theo. Saya mau kamu menjadi pria, menjadi pemimpin yang melayani istri. Jangan ngebos ya, kamu suami nggak boleh ngebos. Kalau ngebos itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Nah penguasa itu selalu membuat penderitaan ya. Pemimpin itu memberi arah, pemimpin itu memberi rasa aman, pemimpin juga melayani. Jadi kalau kamu pingin jadi pemimpin yang dikagumi istri dan anak-anakmu nanti, kamu harus biasa melayani keluarga. Bukan menjadi babu loh, bukan, tapi melayani dengan tulus ya. Saya ngomong begitu. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita dibawa Tuhan masuk dalam situasi kita nggak paham dengan keadaan. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Nah ini tema khotbah saya, ketika kita tidak mengerti dengan rancangan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-13, ayat itu bagus sekali. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 ya. Oke, di depan sudah disiapkan, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah siap bersama saya membaca, katakan amin. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Boleh katakan amin? Nah ini rancangan besar Tuhan dalam hidup kita ya. Tuhan itu merancang hidup kita itu begini saudara. Kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang mendengar ini boleh katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita itu ditetapkan oleh Tuhan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, dan Tuhan juga menetapkan sebuah rancangan begini. Kamu akan tetap naik. Kata tetap itu artinya permanen, nggak akan diubah oleh Tuhan. Kamu akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya ini katakan amin. Tuhan itu membuat sebuah tujuan, rancangan hidup kita itu ditetapkan tetap naik dan bukan turun. Berarti nanti endingnya di atas, mengakhirinya di atas, tetap berada di posisi yang terbaik, happy ending, terus kemudian finishing well. Boleh katakan amin? Ini rancangan Tuhan. Tapi yang jadi masalah begini saudara-saudara. Walaupun Tuhan merancang hidup kita tetap naik, tujuannya ke atas, tapi berjalan menuju ke atas, itu jalannya tidak selalu naik. Nah ini yang kita kadang-kadang tidak paham ketika Tuhan ajak kita turun. Ya, contoh secara logika saja. Sekali waktu saya melayani camp pria sejati di Grand Trawas. Dijemput di Juanda, lalu kemudian keluar bandara terus menuju Grand Trawas. Begitu masuk di Pandaan, itu jalan mulai naik. Ya, karena memang posisi Grand Trawas itu ada di atas. Tujuan saya bersama tim adalah ke atas, ke Grand Trawas. Ya, naik ke atas, kemudian ketemu pertigaan, kalau ke kiri ke Tretes, ke kanan yang ke Trawas. Ya. Begitu belok kanan jalannya turun, tapi tujuannya tetap ke atas walaupun turun. Amin. Halo, katakan amin. Bilang sebelahmu, walaupun kamu mungkin sekarang turun tapi tujuanmu tetap ke atas. Ya, tetap ke atas ya. Belok kanan turun, enggak lama kemudian ketemu dengan soto gondrong. Tuh, kok tahu? Itu langganan saya Bapak ya.
turun, terus turun, kemudian rata sedikit. Nah, rata itu nggak boleh banyak-banyak, karena apa? Zona nyaman itu mematikan, ya. Terus dibelokin ke kanan dan naik, benar-benar naik. Ini gigi 2 nggak bisa. Kalau otomatis pun harus dipindah ke gigi 1, ya, supaya bisa naik. Terus mengkol ke letter V begitu, masih agak naik dikit, terus turun dikit, terus rata dikit, terus belok kanan. Nah, ini naiknya lebih ndeder ini, ya kan? Naiknya lebih tinggi, ya. Terus kemudian belok kanan, terus kanan sampai ke Grand Trawas, sampai. Hidup kita seperti itu. Tuhan membawa kita tetap naik dan bukan turun. Yang setuju katakan amin. Tapi untuk sampai di atas itu jalannya enggak selalu naik, tapi kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang dibanting, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang belok kanan, kadang-kadang belok kiri. Nah, ketika terjadi turun, belok kanan, belok kiri, naik lagi, kadang-kadang kita enggak paham. Pesawat aja kadang-kadang melewati yang namanya turbulensi, ya kan, kejeglong begitu. Nah, kalau di darat kejeglongnya ada batasnya, kalau di udara kejeglongnya itu kadang-kadang dalam banget. Ya, kalau dulu saya lewati turbulensi begitu takut, ya. Sekarang ini begitu zut gitu, dalam hatiku kayaknya menyusul ini. Tapi sudah agak sembuh sekarang, ya. Kemarin saya nggak takut sama sekali. Beberapa waktu lalu saya dari Pekanbaru kejeglong-jeglong itu sudah mulai takut, berarti mulai sembuh, ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan, ya. Nah, kita mau belajar begini Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar bagaimana caranya menghadapi situasi yang kita nggak paham. Bagaimana caranya menghadapi ketika rancangan Tuhan kita nggak ngerti. Yang harusnya itu menurut akal kita nggak terjadi kok terjadi gitu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Padahal menurut saya harusnya begini, itu kan menurut kita. Tapi menurut Tuhan tidak. Makanya WL tadi bagus sekali, kadang-kadang rancangan kita itu dibabat habis sama Tuhan. Karena Tuhan mau pakai rancangannya yang lebih bagus dan tujuannya adalah naik ke atas. Boleh katakan amin? Ya, rancangan kita kan cuma sampai di bumi aja. Tapi rancangan Tuhan sampai ke surga, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi situasi ketika kita nggak ngerti, ketika kita nggak paham. Ada 4 hal saya mau sampaikan untuk menghadapi situasi sulit yang kita nggak paham, ya. Oke, 1, mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan 9. Ini yang pertama. Ya, ada 4 hal untuk menghadapi situasi di mana kita tidak mengerti rancangan Tuhan, ya. Kita dibuat tidak mengerti. Yang pertama adalah Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat itu berkata begini Bapak Ibu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Boleh katakan haleluya? Ternyata ada satu perbedaan, rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu seperti tingginya langit dengan bumi. Enggak bisa ketemu, enggak sama. Karena apa? Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan dan jalan kita bukan jalannya Tuhan. Dan ternyata langkah yang paling bagus, ya, keputusan yang paling bagus ketika kita tidak mengerti, maka yang pertama begini, memilih tetap tunduk kepada rancangan Tuhan. Boleh katakan amin? Ya, memilih tetap tunduk kepada rancangan Tuhan. Dan ini enggak mudah karena rancangan Tuhan itu seringkali membuat kita gelisah, ya, dibawa ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang begitu, ya. Saya punya anak mentor, usahanya itu jualan HP, tokonya cukup besar. Ada iPad juga, ada pokoknya IT lah, ya. Bangkrut, habis sampai minus, tokonya kejual, modal habis. Terus dia mulai alih profesi, jualan kue. Ketika merintis jualan kue, orang ledek dia. Ya, kamu jadi dari IT kok bisa ke kue begitu, mau buka warung ya, kira-kira begitu.
Sampai mertuanya pun nggak setuju, janganlah ya. Sampai pendetanya pun nggak merestui. Ya. Tapi ini anak karena dia tahu dia berjalan dalam rancangan Tuhan. Dia terus bertekun, dia geluti itu. Dan kemudian sekarang yang terjadi begini. Waduh, di Malang ada outletnya itu ada 45. Belum lagi di kota-kota lain. Kadang-kadang begini loh rancangan Tuhan itu. Satu walaupun besar sama Tuhan dihabisin. Karena apa? Mau dikasih puluhan toko. Boleh katakan amin? Ya, dan ini menjalaninya nggak gampang, tapi pilihannya hanya itu ya. Ketika kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi, pilihlah tetap tunduk kepada rancangan Tuhan. Kenapa? Rancangan Tuhan itu endingnya selalu di atas, ujungnya selalu kebaikan. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik itu. Jadi hari ini kalau Anda mengalami situasi yang sulit, percayalah Tuhan tidak akan pernah merugikan Anda. Menjelang lebaran kemarin ada seorang ibu di WA saya begini. Pak Pendeta tolong bantu doa Pak, saya sekarang ini lagi kesulitan karena saya harus sediakan uang THR buat karyawan kurang lebih 2M dan sampai sekarang tagihan saya belum cair Bapak. Iya saya doakan. Biasanya gini loh, Tuhan itu bikin deg-degan sampai di titik terakhir ya, sampai benar-benar di ujung baru dibuka jalan. Nah kadang-kadang begitu, menuntut kesabaran. Tapi percayalah rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kemudian Tuhan juga ngomong begini, aku tahu rancanganku yang ada padamu dan aku tahu cara menggenapinya. Dan kemudian rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang ada masa depannya yang penuh dengan harapan. Boleh katakan amin? Ya, jadi Anda yang sekarang menghadapi kesulitan, sudah pilih aja tetap tunduk dalam rancangan Tuhan. Walaupun gak ngerti, yang penting tetap tunduk dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ayat itu berkata begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Boleh katakan amin? Tuhan berkata begini saudara, jangan takut. Nah, kenapa? Karena takut itu awal dari semua kejatuhan ya. Takut lalu kemudian biasanya terus kemudian lama-lama kalau takut terus kemudian bimbang. Nah kalau bimbang lama-lama meninggalkan Tuhan. Biasanya begitu ya. Makanya ketika Yohanes Pembaptis itu orang hebat, berani ya, memberitakan kebenaran, enggak tedeng aling-aling, negur Herodes juga terang-terangan. Tapi begitu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, ragu dia, mulai ragu. Dan dia nyuruh muridnya, coba datang kepada Yesus, tanyakan kepada dia, apakah betul dia itu yang kita tunggu? Kalau memang betul ya kita tunggu. Tanyakan kepada dia, apakah betul dia yang kita tunggu? Orang kalau dalam penderitaan itu bisa bimbang, bisa takut ya. Makanya begini, pilihannya begini. Ketika kita tidak mengerti situasi yang sedang terjadi, yang kedua pilihannya begini, tetap memilih, tetap percaya tanpa ragu dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Tetap aja percaya dan percayalah Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Boleh katakan amin. Tadi saya ketemu seorang ibu di Manyar dan dia gelisah karena uangnya ditipu sama temennya. Biasanya yang nipu itu memang temennya. Saya cuma bilang begini, ibu gak usah gelisah ya karena uang itu sudah di tangan orang, ibu gelisah juga gak akan balik. Udah percaya saja bahwa Tuhan bisa tolong ibu, ayo saya doakan, selesai. Dan tinggal tunggu aja, Tuhan biasanya itu gini. Kalau dia nggak kembalikan ya biasanya Tuhan buka lewat jalan lain. Intinya begini, nggak usah kecewa. Tetap aja percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Boleh katakan amin. Sampai sekarang ini Bapak Ibu, kapan itu saya jalan sama anak saya, dia setir mobil, aku di sebelah kiri. Tiba-tiba dia ngomong begini, Papa itu luar biasa loh Pak, sama Tuhan dikasih visi keluarga ilahi.
Jadi membangun keluarga-keluarga, dan papa kemana-mana juga bangun keluarga, nolongin gereja-gereja juga bangun keluarga. Saya langsung, udah kamu diam dulu ya. Kamu ngomong begitu, papa malah jadi ingat mama ya. Karena apa? Karena selama ini dalam pelayanan keluarga papa selalu berdua sama mama. Dan sekarang mama nggak ada lagi. Apakah masih bisa itu menurut kamu? Lalu anak saya luar biasa loh, dia ngomong begini, Pak, mama sudah selesai, tapi papa belum. Jadi papa harus tetap berjalan melanjutkan visi ini. Nggak usah putus asa, terus berjalan. Tuhan bisa pakai papa tanpa siapapun, termasuk tanpa mama. Dan saya percaya begini, Anda juga begitu. Mungkin sekarang ini visi yang Anda sudah bangun, perjalanan yang sudah Anda bangun, tiba-tiba kayak sudah putus aja begitu, kayak sudah jalan buntu. Tapi percayalah, tangan Tuhan tetap menuntun Anda dan Dia berjanji akan memberi kemenangan. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Yang penting begini, kita tetap percaya, jangan takut, jangan bimbang, buang semuanya itu. Kenapa? Karena orang bimbang, saya kapan itu bicara di sini, orang bimbang itu mudah jatuh. Karena apa? Bimbang itu sama dengan mendua hati. Takut juga demikian. Sebenarnya orang takut itu bayangannya sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Kalau nggak percaya begini, sekali waktu saya itu praktek di satu gereja di Tanjung Priok tahun 89 gitu ya. 87 saya masih praktek. Terus ada pendeta dari Manado, dari pedalaman. Saya lagi ngepel ruang tamu pendeta itu, terus di sini ada toilet ya, terus kemudian ada pendeta datang dari sana, rupanya kebelet ya. Lari kenceng, pak masuk bruak begitu. Enggak lama kemudian dia teriak-teriak. Tolong. Terus saya tanya ketok, kenapa Pak? Kenapa? Oh enggak, sudah enggak apa-apa ya. Rupanya saking kebeletnya sampai masuk kamar mandi langsung jongkok ya. Dan di sebelah kanan ini kaca. Kacanya itu sudah remeng-remeng karena kena siraman air begitu ya. Begitu nengok kanan kaget dengan bayangannya sendiri, dia pikir hantu. Nah itu, biasanya orang itu takut justru dengan bayangannya sendiri ya. Saya pernah juga begitu kaget dengan bayangan saya sendiri. Makanya hidup ini bukan bayangan. Hidup ini bukan bayangan. Maksudnya begini, jangan pernah pakai bayang-bayang. Karena membayangkan itu begini, bisa enggak ya? Berhasil enggak ya? Itu bayang-bayang namanya. Iman bukan bayang-bayang. Tapi iman itu percaya bahwa Tuhan menuntun kita setiap hari. Boleh katakan amin? Jadi ketika kita tidak mengerti situasi yang sedang terjadi, pilihannya yang kedua adalah tetap percaya penuh kepada Dia tanpa bimbang, tanpa ragu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Ayat itu berkata begini, Mazmur 119 ayat 71 dan 72, ayat itu berkata demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat Tuhan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, Daud mengatakan tertekan itu jauh lebih baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan firman. Jadi rupanya ketika kita dalam tekanan, ketika kita menghadapi situasi yang kita tidak paham, pilihan yang tepat. Yang ketiga, tetap percaya kepada firman Tuhan. Anda baca firman dan Anda percaya. Dan saya lihat warta jemaat juga disiapin firman yang sudah direnungkan dan Anda tinggal makan sebenarnya. Dan dengan firman itulah Anda tahu bahwa hidupmu dituntun Tuhan. Dengan firman Anda sama dengan diberi makan kenyang. Dengan firman Anda sama dengan minum sampai puas. Dengan firman Anda diberi kekuatan baru. Baca firman, renungkan firman dan lakukan firman. Percayalah, dengan firman Anda bisa memperoleh jalan keluar. Kenapa? Karena hidupmu dan hidupku tidak ditentukan oleh semua perkataan, tidak ditentukan oleh perkataan siapapun, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang baca firman ya, baca firman. Dan baca firman juga yang sungguh-sungguh. Ada orang kalau baca firman kayak sulapan.
angkat tangannya, Tuhan kasih ayat yang bagus, dalam nama Yesus buka Alkitabnya, plek gitu, terus tangannya ditaruh begini. Yang dibaca yang pas di jarinya itu. Maka Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub anaknya 12. Sudah cara bacanya salah, penerimanya salah, membagikan ke orang lain juga salah. Betul mah, KB nggak cocok sama firman. Ini anaknya 12, makanya dia beranak terus. Ya. Lain kali begitu, Tuhan kasih ayat yang bagus, aku siap melakukan. Dalam Yesus buka plek, ditaruh lagi. Pas yang dibuka antara perjanjian lama sama perjanjian baru, kosong, itu nggak ada tulisannya. Dan dia ngomong, Tuhan ngambek ya nggak mau bicara. Makanya ada baiknya juga ya Alkitab pakai tab, karena nggak ada pembatasnya itu ya. Nggak ada yang kosong ya kan. Besok lagi dia berdoa, Tuhan kasih kebenaran firman yang lebih bagus, aku siap menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Pas yang dibaca begini, maka bawalah seluruh persembahan persepuluhan-Mu, langsung ditutup, Tuhan salah ngomong hari ini, nggak jadi ya kan. Nah baca firman itu yang bagus begini Bapak Ibu ya, dimulai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Aku sampai hari ini masih baca firman, selain saya baca di warta jemaat yang disiapkan oleh gereja, saya sendiri baca Alkitab ya. Satu hari bisa 2 pasal, 5 pasal, 7 pasal saya baca. Makin banyak makin bagus. Amin. Ada orang ngomong begini, aku kalau baca itu nggak ngerti loh Pak. Lah nggak sungguh-sungguh bacanya. Malah kalau baca koran, saya sering ngomong di sini, baca koran lebih sungguh-sungguh dari mata kecil sampai mata besar, ya kan? Tapi kalau baca firman dari mata besar sampai mata kecil, akhirnya tidur ya. Nah yang ketawa itu pelakunya ya. Yang diem aja itu yang nggak pernah baca firman, makanya dia nggak tahu ngantuknya baca firman. Berjuang loh baca firman itu. Nah supaya kuat Anda mesti baca firman. Boleh katakan amin? Ketika situasi tidak jelas, ketika situasi kita nggak paham, maka pilihan yang ketiga tetap pegang firman Tuhan. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat firman Tuhan. Yang keempat yang terakhir, ini gongnya ini, yang keempat ini. Pilihan yang keempat ketika kita tidak mengerti dengan rancangan Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dan 7. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dan 7, ayat itu berkata begini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Boleh katakan amin? Ya. Saya baca ini agak terkejut. Ya. Tuhan itu yang meninggikan, menurunkan. Mematikan, menghidupkan. Menjatuhkan orang ke dunia orang mati, dia juga yang mengangkat dari sana. Jadi pilihan yang keempat, ketika situasi kita nggak paham, maka pilihan yang keempat adalah tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan yang mutlak itu. Ya, kita nggak boleh tawar menawar sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia punya kuasa, Dia punya otoritas, dan Dia yang pegang semua kekuasaan, mutlak Dia pegang. Makanya kita harus hormat, harus tunduk kepada otoritas ini, kepada kedaulatannya Tuhan ini. Saya itu sempat begini loh Bapak Ibu ya. Tuhan, istriku ini sakitnya kan cuma demam berdarah. Temanku sakit jantung, saya bandingkan. Temanku sakit jantung di bor sebelah kiri dadanya. Dan mati beberapa menit, tapi hidup lagi loh Tuhan. Istriku juga dibor sebelah kiri untuk supaya sembuh, tapi kok malah mati. Tapi Tuhan menjawab begini kira-kira, ya terserah aku. Jadi kalau Anda sekarang tanya-tanya, ini khususnya orang yang logikanya tinggi banget gitu. Kan sering kali banding-banding ini, sering kali tanya-tanya. Udah jawabannya simpel, terserah Tuhan. Loh, saya sendiri itu juga kadang-kadang tanya begini. Saya awal bulan ini ya, itu mendoakan orang sakit di rumah sakit di Surabaya ini, saya lupa ada di mana, saya lupa di rumah sakit apa, orang GPIB ya, tapi temennya orang Betani. Terus orang Betani ini ngomong sama saya, Pak, boleh gak doakan teman saya di rumah sakit Pak? Boleh, ayo kita ke sana doakan. Dia pakai apa itu namanya, pakai oksigen ya, karena apa? Ngap-ngapan, karena jantung sesak.
Saya doakan dalam nama Yesus sembuh dan pulih dan seterusnya, ya kan? Saya dengar habis saya doakan itu berapa jam kemudian sudah lepas oksigen dan sembuh. Seminggu kemudian saya ketemu di Pacet, sehat, ya sembuh. Tapi kenapa sama-sama tangan yang sama aku doa buat istriku kok mati? Gitu. Ya jawabannya tetap terserah Tuhan, kan dia yang punya kuasa. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan juga. Saya pernah mendoakan begini juga dalam satu ibadah KKR gitu ya. Banyak sih pengalaman-pengalaman mendoakan orang sembuh, orang pulih, orang diberkati. Sekali waktu dalam KKR begini, mata saya melayang kemana-mana. Dan saya biasanya kalau khotbah memang mata saya selalu melayang kemana-mana dan melihat wajah jemaat. Jadi kalau Anda saya tatap, gak usah curiga, itu hanya sebuah kontrol. Dari wajahmu aku tahu kalau Anda diberkati, dari wajahmu juga aku tahu kalau Anda gak diberkati. Dari wajahmu aku tahu juga kalau Anda ngantuk, ya kan? Nah mata saya melayang kemana-mana, set begitu mata saya tertuju ke sana. Terus ada wanita masih muda, cantik, remaja begitu. Terus dia ketika mataku terlempar, dia senyum. Gitu. Asal mataku terlempar ke sana dia senyum. Waduh ganggu konsentrasi ini, ya kan? Ini KKR, jadi habis gitu altar call. Setelah altar call selesai, ibadah ditutup, saya dipanggil sama panitia, Pak Ishak. Ada satu orang itu minta didoakan khusus, sekarang ada di ruang kantor sama maminya. Oke, ayo saya ke situ sama panitia. Ternyata wanita muda itu tadi, rupanya gila dia. Oh setan dalam hatiku, ya kan. Akhirnya saya ajak panitia, yuk kita gandengan tangan, kita nyanyi dulu. Nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, karena mengusir setan. Guru saya mau mendoakan orang sakit, dia nyanyi begini, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, bilurnya, bilurnya, saking cepatnya lama-lama keliru. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran, bulirnya, bulirnya, istrinya ngomong, pi bukan bulirnya, gak apa-apa yang penting semangat. Bulirnya, 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 tumpang tangan orang sakit itu sembuh. Dalam hatiku, guruku nyanyinya keliru aja orang sakit sembuh, apalagi kalau nyanyinya benar. Nah saya nyanyi benar, setelah nyanyi benar saya perkes kepala wanita itu, saya nggak berani tutup mata takutnya ngeludahin, ya kan? Setan keluar dalam nama Yesus. Ya. Saya lihat wajahnya cool. Minggu depan saya ketemu sama WL yang melayani KKR itu di satu tempat ibadah. Saya tanya, bro gimana itu wanita muda itu? Sembuh loh Pak, puji Tuhan. Loh saya mendoakan orang sakit, gila aja sembuh loh. Kok istriku mati? Nah itu jawabannya tetap aja ya terserah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bisa membuat semuanya itu. Ya. Sekali waktu saya mendoakan orang disantet. Nah orang Kristen bisa disantet loh. Saya juga heran loh. Kristen apa ini bisa disantet ini ya kan? Dan benar itu ya. Saya nyanyi sama satu orang, sama diaken saya nyanyi. Habis nyanyi doa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit santet dan dalam nama Yesus keluar. Meledak 3 kali, buang, 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 keluar darah. Sembuh sampai hari ini. Orang itu sehat sampai hari ini. Tapi istriku mati. Ya terserah Tuhan karena dia yang punya kuasa. Intinya begini, kita nggak boleh nuntut apa-apa. Pokoknya begini, kalau kita nggak paham dengan situasi yang sedang terjadi, pilihan yang keempat, kita harus tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengangkat, Tuhan bisa menurunkan, Tuhan bisa menaikkan. Boleh katakan amin? Jadi gak ada pilihan lain. Dan percayalah begini, Tuhan kita baik, Tuhan gak punya rancangan jahat buat kita. Rancangannya semua selalu baik. Walaupun aku sendiri sampai sekarang ini belum paham sepenuhnya kenapa Tuhan. Istriku baru 51 dan sekarang aku dibiarkan sendiri. Jadi kayak sendirian aja, kayak berjalan satu kaki. Tapi saya percaya, lama-lama Tuhan pasti kasih tahu sesungguhnya apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Demikian juga Anda. Mungkin sekarang ini mengalami situasi yang Anda enggak paham. Tapi percayalah, nanti di kemudian hari Anda baru tahu ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak melakukan kesalahan, yang hilang dikembalikan, yang rusak dipulihkan. Pokoknya ujungnya pasti kebaikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, musik. Yuk musik kita akan datang kepada Tuhan, lebih dalam lagi kita masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tundukkan kepala dan pejamkan mata.